Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya gerak parabola gitu. Oke, emang gerak parabola tuh ngomongin apa sih? Jadi, sederhananya gini, gerak parabola merupakan konsep fisika yang ngejelasin tentang gerak benda dengan lintasan yang berbentuk parabola gitu. Contohnya itu kayak gini, semisal ya, waktu kita nonton motocross yang lagi atraksi, kalau seandainya kita ambil garis lintasannya, kurang lebih lintasannya bakal berbentuk parabola kayak gini nih. Di mana dari sini ke sini merupakan ketinggian maksimum si motocrossnya ya. Tapi pertanyaannya gini, kenapa lintasannya tuh harus berbentuk parabola gitu? Kenapa nggak lurus aja kayak gini gitu? Nah, jawabannya adalah karena adanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, yang nyebabin gerak benda yang ke atas bakal melambat dan balik lagi turun ke bumi gitu. Jadi si motocross ini mustahil buat bergerak terbang terus gitu ya ke angkasa. Dia bakal balik lagi ke bumi gitu. Alhasil lintasannya bakal berbentuk parabola. Terus bisa nggak kita prediksi ketinggian maksimumnya berapa? Jawabannya adalah bisa dong. Dengan cara gini, kita bakal pakai konsep analisis gerak dua dimensi nih. Emang kayak gimana analisisnya? Oke, jadi kurang lebih gini nih, analisis gerak parabola, yaitu gerak dua dimensi ya. Bayangin aja kita punya bola yang kita lemparkan dengan kecepatan v0 dengan membentuk sudut yaitu theta nih. Alhasil, lintasan bolanya bakal berbentuk kayak gini kan, yaitu lintasan berbentuk parabola. Di mana jarak dari sini ke sini merupakan ketinggian maksimum bolanya kan, yaitu Hmax. Nah, kemudian dari sini ke sini adalah jarak terjauhnya ya, yaitu delta XAC gitu ya. Nah, buat analisis geraknya kayak gimana, kita bakal analisis geraknya dalam dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kita tinjau keadaan A dulu aja kali ya. Jadi, kalau seandainya kita gambarin sumbu X sama sumbu Y kayak gini, kecepatan v0 ini membentuk sudut terhadap sumbu X, yaitu v0 dengan sudutnya lah theta gitu. Nah, kalau kita proyeksiin v0 ini ke arah sumbu X, bakal jadi apa? Yaitu VOX ya. Kalau misalnya kita proyeksiin ke arah sumbu Y, bakal jadi apa? Ya VOY gitu. Nah, VOY ini kalau kita geser vektornya ke arah sini, bakal jadi segitiga siku-siku nggak sih? Kalau pengen tahu VOX-nya berapa, VOY-nya berapa, coba deh kita tembak pakai nilai sinus dulu aja kali ya. Sinus theta yaitu depan dibagi miring, VOY dibagi VO. Berarti nilai VOY-nya sama dengan VO sinus theta gitu. Ini merupakan kecepatan arah sumbu Y. Kemudian kalau kita tembak pakai nilai cos theta dapat apa nih? Yaitu VOX dibagi dengan VO. Berarti VOX nilainya adalah VO cos theta. Ini merupakan kecepatan bola pada arah sumbu X. Oke, sampai sini udah mulai paham belum terkait proyeksi vektornya? Kalau udah, yuk lanjut. Kita bakal tinjau nih gerak dari titik A ke titik B. Di mana kita akan tinjau geraknya pada arah sumbu Y dulu aja kali ya. Jadi kalau seandainya kita tinjau gerak bola ini dari A ke B pada arah sumbu Y, bola ini seakan-akan kita lempar ke atas dengan kecepatan v0y gitu. Hingga suatu ketika bola ini bakal berhenti nih di ketinggian maksimumnya. Nah, kita pengen tahu nih berapa sih nilai Hmax-nya gitu. Oke, kita bakal analisis pakai konsep yang namanya gerak vertikal ke atas nih. VBY kuadrat sama dengan VAY kuadrat minus 2G Hmax. Di mana kecepatan di titik B ini arah sumbu Y nilainya adalah 0 ya. Karena dia berhenti sesaat gitu. Berarti 0 kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2G Hmax. Atau kalau kita pindah ruaskan, 2G Hmax sama dengan V0Y kuadrat ya. Hmax-nya sama dengan V0Y kuadrat dibagi dengan 2G. Atau kalau kita uraikan nilai VOY-nya bakal jadi kayak gini nih. Yaitu V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Oke, kita udah tahu nih rumusan buat ketahui berapa sih ketinggian maksimumnya. Biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Jadi, bayangin aja ada motocross yang bergerak menaiki bukit ini nih. Di mana kecepatan motocross mula-mula adalah 100 meter per second nih. Dengan sudutnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian motocross kan bakal bergerak melengkung ya, kayak gini nih. Di mana tinggi bukitnya adalah 5 meter nih.
Dan yang ditanya yaitu berapa sih ketinggian maksimum motor terhadap tanahnya? Oke, buat ngejawab soal ini, coba yuk kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang penting dari soalnya. Diketahui bahwa kecepatan mula-mula yaitu 100 meter per sekon. Kemudian sudut apitnya adalah 30 derajat. Dan ketinggian bukitnya adalah 5 meter nih. Yang ditanya adalah H-aksen max atau ketinggian motocross ini terhadap tanah atau Hmax tambah 5 meter gitu. Coba yuk kita jawab. Ketinggian maksimum yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, nilai V0-nya kan 100 ya. Jangan lupa dikuadratin dikalikan dengan sinus 30 derajat dikuadratin nih. Dibagi dengan 2 dikali G-nya adalah 10 meter. Nilainya yaitu kurang lebih gini ya. 10.000 dikalikan dengan setengah dikuadratin dibagi dengan 20. Atau Hmax sama dengan 10.000 dikali 1/4 dibagi dengan 20. 100 dibagi 4 ya 25 ya. Atau 2500 nih. 10.000 dibagi 4 nilainya adalah ya 2.500 nggak sih? Kemudian dibagi 20. Nilainya ya kurang lebih adalah 125 meter gitu. Oke, berarti Hmax-nya aja nih dari sini ke sini adalah 125 meter. Yang ditanya H-aksen max atau jarak ketinggian motocross dari keadaan titik tertingginya ke tanah gitu. Itu H-aksen max sama dengan Hmax tambah H. 125 tambah 5 yaitu 130 meter. Berarti ketinggian motor maksimum terhadap tanah adalah 130 meter gitu. Oke, jadi kita udah berhasil nih buat prediksi berapa sih ketinggian maksimumnya. Nah, terus kalau seandainya kita masih penasaran, emang waktu yang dibutuhkan buat bergerak dari titik A ke B tuh berapa sih? Atau sampai ketinggian maksimum tuh berapa gitu? Gampang caranya. Ya, kita kan udah tahu ya bahwa konsep yang digambarkan adalah konsep gerak vertikal ke atas. Ya, berarti VBY sama dengan VAY minus G dikalikan dengan delta TAB nih. Dimana VBY kan 0 nilainya. 0 sama dengan V0Y minus G dikalikan dengan delta TAB. Kalau kita pindahin ruas, G dikalikan dengan delta TAB sama dengan V0Y ini. Delta TAB nilainya adalah V0Y dibagi dengan G. Atau nilainya adalah delta TAB sama dengan V0 dikalikan dengan sinus theta dibagi dengan G. Oke, jadi ini merupakan prediksi waktu gerak bola ini sampai ke titik maksimumnya, yaitu V0 sinus theta dibagi dengan G. Oke, jadi kita udah bisa prediksi nih, berapa sih ketinggian maksimumnya dan lama waktu yang dibutuhkan dari titik dasar ke ketinggian maksimumnya gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, emang jarak mendatar dari titik A ke B itu berapa sih nilainya? Nah, jadi gini. Kalau kita gambarin kurang lebih kayak gini nih. Ada sebuah bola yang bergerak mendatar dan kecepatan VOX. Dimana di sini nggak ada yang namanya percepatan gravitasi gitu. Tugas kita adalah pengen tahu nih berapa sih jarak mendatar dari titik A ke titik B. Oke, buat tahu nilainya berapa, kita bisa pakai konsep yang namanya gerak lurus beraturan. Karena di sini nggak ada yang namanya percepatan. Dengan kata lain, kecepatannya bernilai konstan, yaitu VOX. Jadi, delta XAB sama dengan VOX dikalikan dengan lama waktu geraknya dari titik A ke B, yaitu delta TAB nih. VOX kan VO cos theta dikalikan dengan delta TAB, yaitu VO sinus theta dibagi dengan G. Nah, kalau kita rapihin, kurang lebih gini ya. V0 kuadrat dibagi dengan G, sinus theta dikalikan dengan cos theta. Berdasarkan identitas trigonometri, sinus theta dikalikan dengan cos theta nilainya adalah setengah sinus 2 theta. Berarti delta XAB sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G dikalikan dengan sinus 2 theta nih. Ini merupakan prediksi jarak mendatar dari titik A ke titik B. Gimana? Sam sini udah mulai paham belum konsep dari gerak parabola? Terus misal ya, kalau kita pengen tahu nih, berapa sih waktu yang dibutuhkan bola ini bergerak dari titik A ke titik C? Gampang nih, kita akan tinjau gerak dari titik A ke titik C nih. Yaitu gini, oleh karena geraknya simetris, maka waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik B nilainya sama dengan waktu yang dibutuhkan dari B ke C. Atau dengan kata lain, delta TAB sama dengan delta TBC. Berarti kalau seandainya kita pengen tahu waktu totalnya berapa, yaitu delta TAC sama dengan delta TAB tambah delta TBC. Di mana delta TBC ini nilainya sama, yaitu delta TAB. Berarti
delta TAB tambah delta TAB nih, yaitu 2 delta TAB. Nah, delta TAB ini kan kita udah tahu ya, yaitu apa? 2 dikalikan dengan V0 sinus theta dibagi dengan G. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik C gitu. Oke, nah sekarang gini. Kalau seandainya kita pengen tahu berapa sih jarak mendatar dari titik A ke titik C, ya sama juga nih kita bakal tinjau gerak dari titik A ke C, yaitu gini. Oleh karena simetris lagi ya, delta XAB nilainya sama dengan delta XBC gitu. Berarti delta XAC sama dengan delta XAB tambah delta XBC nih. Oleh karena delta XAB sama dengan delta XBC, maka delta XAB tambah delta XAB atau sama dengan 2 kalinya ya, yaitu delta XAB nih. Berarti delta XAC itu kurang lebih nilainya gini ya, yaitu 2 V0 kuadrat dibagi dengan 2G dikalikan dengan sinus 2 theta nih. 2 bisa kita coret ya. Alhasil nilai dari delta XAC sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sinus 2 theta dibagi dengan G. Oke, jadi ini merupakan rumus jarak mendatar nih dari titik A ke titik C. Nah, biar lebih paham, biasa ya kita bisa bahas satu soal nih. Contoh soalnya itu kayak gini. Semisal ya, kita lagi naik motor cross nih dengan kecepatan V0 sama dengan 100 meter per sekon. Di mana sudut bukitnya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah gini. Berapakah jarak maksimum antar dua bukit tersebut? Menarik sih buat dibahas. Diketahui bahwa kecepatan mula-mula adalah 100 meter per sekon. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditanya yaitu berapa sih jarak maksimumnya atau delta X max gitu ya. Delta X max sama dengan V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi dengan G. Berarti V0 kuadrat sama dengan apa? Yaitu 100 ya dikuadratin. Dikalikan dengan sinus 2 dikali sudutnya 30 derajat dibagi dengan 10. Nilainya delta X max sama dengan 10.000 dikali dengan setengah akar 3 dibagi dengan 10. 10 kita coret nolnya nih. Kemudian 10 dibagi 2, 5 nih. Sisa 500 akar 3. 500 akar 3 nilainya itu kurang lebih ya sekitar 850 meter gitu. Dengan kata lain berarti jarak dari puncak bukit sini ke bukit sini adalah 850 meter. Oke deh, jadi kurang lebih itu sih penjelasan terkait gerak parabola gitu. Kita udah bisa ngeprediksi ketinggian maksimum, lama waktu buat sampai ketinggian maksimum, sampai ke jarak tempuhnya gitu. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!